Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan hal pertama setelah menyiapkan Honor 400 Lite Anda. Jadi, seperti yang Anda lihat, proses pengaturan saya baru saja selesai. Saya dapat mengeklik selesai, dan saya langsung masuk ke sistem. Dan hal pertama akan membantu Anda untuk membuat perangkat Anda berjalan lebih baik, untuk mendapatkan pengalaman lebih baik, dan juga untuk memiliki segalanya di belakang Anda. Jadi, jika ada yang perlu Anda konfigurasikan, kami akan melakukannya sekarang. Dan hal pertama adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Kemungkinan besar Anda sudah melakukannya, tetapi jika belum, buka pengaturan, buka aplikasi pengaturan, lalu buka Wi-Fi dan pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda sambungkan. Setelah itu selesai, Anda sebaiknya memperbarui perangkat Anda, karena memperbarui perangkat penting agar perangkat berjalan lancar, aman, dan memiliki fitur terbaru. Jadi kita cukup gulir ke bawah dan buka sistem pembaruan, lalu masuk ke pembaruan perangkat lunak dan perangkat akan mulai memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia. Anda bisa melihat bahwa perangkat lunak saya sudah yang terbaru. Jika perangkat Anda belum, akan ada tombol untuk mengunduh dan menginstal. Pertama, proses akan mulai mengunduh dan Anda tetap bisa menggunakan ponsel selama proses pengunduhan, namun nanti Anda akan diminta untuk merestart ponsel agar pembaruan bisa diterapkan. Setelah itu, Anda bisa langsung klik reboot atau notifikasi yang muncul. Setelah itu, semua perubahan akan diterapkan dan ponsel Anda akan diperbarui sepenuhnya. Sekarang, mari kita kembali ke... Anda bisa melihat di layar utama ada Play Store, dan jika Anda sudah masuk dengan akun Google, Anda bisa langsung masuk ke Play Store. Jika belum, maka Anda harus pergi ke pengaturan, akun, dan jika di bawah bagian pribadi Anda tidak memiliki akun, itu berarti Anda belum masuk dengan akun Google, dan Anda membutuhkannya untuk menggunakan Google Play Store, yang sebentar lagi akan kita perlukan untuk memperbarui atau menginstal aplikasi. Selain itu, akun Google juga sangat berguna, terutama jika ponsel Anda misalnya hilang. Kemudian Anda bisa masuk ke akun Google Anda di perangkat lain dan menggunakan layanan Find My mereka, yang memungkinkan Anda melacak perangkat yang hilang atau dicuri, dan Anda juga bisa menghapus data, membunyikan suara dari perangkat tersebut, menguncinya, atau melacak lokasinya seperti yang sudah saya sebutkan. Jadi, mari kita klik tambah akun, lalu klik Google. Sekarang Anda harus masuk ke akun tersebut atau membuatnya jika Anda belum memilikinya. Jadi saya akan langsung saja memasukkan email saya karena saya sudah memiliki akun tersebut. Lalu saya juga akan memasukkan kata sandi saya. Sekarang, pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini, apakah Anda atau anak Anda. Jadi pilihlah yang paling sesuai. Jika Anda memilih anak Anda, maka kemungkinan langkah-langkah selanjutnya akan sedikit berbeda, tapi tetap cukup mudah dipahami sehingga Anda bisa mengaturnya dengan cukup sederhana. Lalu klik berikutnya, dan Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google untuk menambahkan akun. Sekarang, proses akan memuat sebentar. Setelah itu, akan muncul pertanyaan tentang layanan Google. Jadi, jika Anda ingin mencadangkan data perangkat, pilih opsi tersebut. Jika Anda tidak yakin, saya sarankan untuk membiarkannya tetap aktif, agar jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda tidak akan kehilangan data Anda. Mari kita klik terima. Dan sekarang akun Google saya sudah ditambahkan, jadi kita bisa masuk ke Play Store. Di Play Store saya akan klik mulai, lalu saya akan lewati pemasangan aplikasi tambahan, dan pilih apakah Anda ingin menggunakan kata sandi akun Google Anda atau biometrik ponsel seperti sidik jari atau face unlock untuk memverifikasi pembelian di Google Play Store. Dan saya belum mengatur biometrik, jadi saya akan menggunakan kata sandi, tapi sebentar lagi saya akan tunjukkan cara mengatur biometrik Anda. Sekarang saya sudah memasukkan kata sandi untuk verifikasi, lalu klik ikon profil Anda di pojok kanan atas dan masuk aplikasi game saya. Saya tahu Play Store-nya sekarang crash, dan itu karena Play Store sedang memperbarui dirinya sendiri saat ini. Ini cukup umum terjadi
ya. Biasanya setelah Anda baru saja mengatur ponsel, Play Store memang sedang memperbarui. Jadi saya akan coba membukanya lagi. Oke, saya berhasil. Jadi mari kita klik ikon profil di pojok kanan atas, lalu pilih kelola aplikasi, perangkat, dan cari pembaruan yang tersedia. Saya akan klik perbarui semua, jadi saya tidak perlu repot memikirkannya. Dan selama proses pembaruan aplikasi, Anda tetap bisa menggunakan ponsel Anda. Jadi mari kita atur biometrik seperti yang sudah saya janjikan. Cukup pergi saja ke pengaturan, lalu pilih biometrik, kata sandi. Dan saya belum mengatur kata sandi layar kunci saya, jadi mari kita pergi ke kata sandi layar kunci terlebih dahulu. Dan saya bisa memasukkan PIN 6 digit atau mengubah metode buka kunci menjadi PIN 4 digit, PIN khusus, pola, atau kata sandi yang telah ditentukan. Tapi sebelum Anda melakukannya, pastikan Anda mengaturnya dengan sesuatu yang mudah Anda ingat. Karena jika Anda lupa, tidak ada cara untuk memulihkannya selain menghapus semua data yang ada di ponsel Anda. Jadi pastikan saja itu sesuatu yang bisa Anda ingat. Tapi menurut saya tetap penting untuk memiliki kunci layar agar tidak ada orang lain selain Anda yang bisa mengakses ponsel Anda. Saya akan mengaturnya dengan sesuatu yang cukup sederhana, tapi jika Anda mau, Anda bisa mengaturnya dengan sesuatu yang lebih sulit asalkan Anda bisa mengingatnya. Anda perlu masukkannya 2 kali, lalu klik selesai. Sekarang sudah diatur. Saya akan membatalkan sidik jari karena saya akan mengaturnya sendiri nanti. Cukup klik pada fingerprint ID jika Anda ingin mengaturnya. Dan pertama-tama ini cukup aman. Selain itu, ini juga sangat praktis. Anda akan melihatnya sebentar lagi. Jadi, mari kita masukkan kunci layar jika kita ingin mengatur sidik jari. Lalu, kita bisa klik pada opsi sidik jari baru, kemudian tambah sidik jari. Setelah itu, ada pemberitahuan penting yang muncul mengenai pelindung layar. Jadi, jika Anda menggunakan pelindung layar pihak ketiga, ada kemungkinan sensor sidik jari tidak berfungsi dengan baik, tapi Anda tetap bisa mencobanya karena masih ada kemungkinan akan tetap berfungsi. Karena ini adalah sensor cahaya, dan Anda hanya perlu mengetuk sensor yang ada di bawah layar beberapa kali. Dan ingat untuk menggeser jari Anda secara perlahan dan merata di setiap pemindaian. Dan saya sudah sebutkan bahwa sensor ini adalah sensor cahaya karena ada 2 jenis sensor. Dan sensor cahaya sebenarnya bisa bekerja dengan sebagian besar pelindung layar, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Sekarang Anda bisa lihat bahwa pendaftaran saya sudah berhasil. Saya bisa klik OK. Lalu saya akan membatalkan pengenalan wajah dan saya akan membatalkannya di sini karena alasan tertentu. Tentu saja jika Anda mau, Anda bisa mengaturnya, tapi saya tidak menyarankannya karena ponsel ini hanya mengandalkan kamera. Saya tahu kelihatannya seperti punya lebih dari sekadar kamera, tapi tidak. Ini hanya mengandalkan kamera, yang berarti ponsel Anda bisa dibuka dengan foto Anda atau oleh seseorang yang mirip dengan Anda. Ada ponsel di pasaran yang menggunakan sensor IR yang membuatnya cukup aman, tapi yang satu ini hanya mengandalkan kamera. Jadi saya tidak menyarankan untuk mengaturnya, tapi jika Anda benar-benar membutuhkannya, maka Anda bisa melakukannya. Lalu, saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuka kunci ponsel dengan 2 metode. Yang pertama adalah dengan menekan tombol daya, menggeser ke atas, dan memasukkan kunci layar Anda. Metode sidik jari ini cukup bekerja dengan mengetuk di tempat yang tepat. Dan Anda bisa lihat, layar Anda sebenarnya tidak harus menyala, tapi saya rasa tidak secepat itu jika layar Anda dalam keadaan mati. Mari kita lihat apakah lebih cepat jika layar saya menyala. Tidak, tetap saja butuh waktu, tapi ini hanyalah sesuatu yang perlu Anda biasakan saja. Sekarang, mari kita lanjut ke hal lain yang sangat penting untuk dibahas. Anda mungkin memperhatikan kalau wallpaper saya berubah-ubah atau seperti Anda tahu, II berbeda setiap waktu. Jadi, yang ingin saya lakukan adalah menonaktifkan fitur itu. Saya tahu sebagian orang akan menyukainya, jadi Anda bisa langsung ke langkah berikutnya. Namun saya tidak menyukai fitur ini, jadi saya cukup menonaktifkannya. Saya tidak begitu ingat di mana menemukannya, tapi mungkin ada di pengaturan, layar utama, gaya, majalah, kunci. Jika saya menonaktifkannya, mari kita lihat apakah sekarang sudah berfungsi dengan baik. Ya, sekarang wallpapernya sama dengan yang saya pakai di layar utama, jadi tidak masalah. Dan sekarang mari kita juga kustomisasi wallpaper kita, karena kenapa tidak? Saya rasa banyak orang memang mengkustomisasi wallpaper mereka.
Jadi, kamu bisa mengatur wallpaper baik dari foto yang disediakan Honor. Karena Honor punya perpustakaan di pengaturan untuk wallpaper yang tersedia. Tapi menurut saya yang terbaik adalah yang dipersonalisasi sendiri. Dan untuk mengaturnya, kamu bisa mengunduh foto dari internet. Mungkin kamu sudah memindahkannya dari ponsel sebelumnya, atau mengambil foto sekarang juga. Mari kita ambil foto sekarang hanya untuk punya sesuatu yang bisa dijadikan wallpaper, karena saya memang tidak punya apa-apa di ponsel ini. Saya baru saja mengaturnya. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apakah kamu bisa melihatnya, tapi kamera di ponsel ini cukup bagus. Foto ini, hasilnya benar-benar bagus. Dan sekarang kita bisa masuk ke pengaturan. Mari temukan pengaturannya. Oke, sekarang layar utama, gaya layar kunci, kurasa, lalu wallpaper. Dan sebagai wallpaper, Anda dapat mengatur foto seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ya. Tunggu, karena ada seperti beranda, layar kunci, dan layar beranda. Oke. Jika kita akhirnya sampai pada titik ini, maka itu bagus. Kita dapat melihat, ada 3 tempat. Mari kita pergi ke layar kunci terlebih dahulu. Anda bisa klik pada gaya layar kunci, dan pilih sesuatu dari Honor seperti yang saya katakan, atau pergi ke galeri. Saya akan pergi ke semua foto, pilih foto saya, dan saya rasa hasilnya cukup bagus. Saya bisa mencubit untuk memotong atau memindahkannya dengan 2 jari. Saya rasa sekarang ini sudah oke. Saya juga bisa menyesuaikan dengan jamnya. Saya rasa sudah bagus seperti ini. Dan untuk layar utama, Anda bisa mengatur sepasang sehingga akan menyalin yang dari layar kunci. Anda juga bisa memburamkannya jika Anda memang mau. Tapi saya rasa saya tidak begitu suka. Sebagai gantinya, Anda bisa mengatur foto yang berbeda. Jadi Anda bisa klik pada foto. Jika Anda klik lagi, maka Anda bisa mengatur sesuatu yang lain yang ada saat ini. Dan Anda bisa mengubah gaya icon, tata letak, dan efek. Tapi saya tidak akan membahasnya terlalu dalam. Lalu Anda juga bisa mengubah tampilan sistem untuk mengatur tingkat lengkungan sudut. Menurut saya sekarang sudah bagus. Lalu klik selesai. Dan sekarang ponsel sudah dikustomisasi. Jadi mari kita lanjut ke hal lain, misalnya mengatur Google Pay. Dan Google Pay sangat berguna jika Anda ingin menggunakan ponsel untuk tap to pay di toko. Jadi Anda tidak perlu mengambil dompet untuk kartu pembayaran fisik Anda. Anda cukup menggunakan ponsel, dan ini cukup aman karena sudah diotorisasi oleh bank, disediakan oleh Google, dan mengharuskan ponsel Anda untuk dibuka kuncinya agar bisa digunakan. Jadi pertama mari kita periksa apakah kita punya aplikasi Google Wallet, dan kita mungkin bisa mengetahuinya di folder Google atau folder lainnya. Baiklah, mari kita lihat saja. Saya rasa saya tidak memilikinya, jadi saya cukup pergi ke Play Store. Lalu pergi ke pencarian dan cari Google Wallet. Sekarang karena kita sudah menemukannya, saya pikir kita telah menemukan sesuatu. Oke, mari klik install. Dan setelah terinstall, saya akan menghubungi Anda kembali. Dan sekarang aplikasinya sudah terpasang, jadi mari kita klik buka. Lalu tunggu sebentar, Anda akan melihat tombol untuk menambah ke wallet. Dan setelah Anda mengkliknya, Anda bisa memilih kartu pembayaran dan kemudian membayar. Lalu Anda bisa memindai kartu kredit atau debit Anda dengan kamera, atau Anda juga bisa memasukkan detailnya secara manual. Setelah Anda melakukannya dan membaca semua pemberitahuan yang tertulis di bawah, Anda perlu melakukan verifikasi dengan bank Anda melalui pesan, panggilan telepon, atau aplikasi bank. Dan setelah itu kita akan bisa langsung membayar di toko dengan fitur tap to pay setelah membuka aplikasi wallet.
Jadi Anda harus membuka aplikasi wallet terlebih dahulu ya, tentu saja. Setelah itu Anda bisa melakukan pembayaran. Dan juga jika Anda menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar, kita bisa melihat apakah ada opsi untuk menambahkan wallet ke menu cepat. Kita akan menggeser ke bawah lagi. Mari kita lihat apakah ada seperti aplikasi wallet. Tidak ada di sini. Tapi jika saya mengeditnya dengan tombol edit, saya rasa ya Anda bisa melihat ada tombol wallet. Saya bisa dengan mudah menaruhnya di suatu tempat. Klik selesai. Dan sekarang ini di control center, yang untuk membukanya Anda perlu menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar iPhone Anda. Anda bisa menemukan wallet dan menggunakan tombol ini untuk dengan cepat membuka wallet, lalu menempelkan ponsel Anda ke pembaca kartu yang sesuai. Sekarang mari kita hapus beberapa bloatware, karena seperti yang Anda lihat tidak terlalu banyak aplikasi, tapi bisa menemukan beberapa aplikasi tidak penting yang mungkin hapus. Jadi di folder aplikasi teratas, semua aplikasi ini tergantung preferensi Anda. Jika ingin membiarkan salah satunya, silakan. Tapi jika Anda ingin menghapus, tekan dan tahan hapus instalasi jika tidak dibutuhkan. Jadi Anda bisa langsung saja menghapusnya sekarang. Terserah Anda. Tapi kemudian Facebook, Booking, Com, TikTok, dan semua aplikasi ini juga bisa dihapus. Saya sangat menyarankan untuk menghapus Real Short, karena itu adalah aplikasi yang dibuat dengan sangat buruk, yang mengharuskan Anda membayar mahal hanya untuk menonton film-film yang juga dibuat dengan buruk. Jadi ya, semuanya terserah Anda. Saya akan menghapus aplikasi-aplikasi ini. Dan Voice Access itu aplikasi sistem, jadi saya rasa Anda tidak bisa menghapusnya. Selain itu, semua aplikasi lain di ponsel ini adalah aplikasi sistem, jadi sebaiknya dibiarkan saja. Tapi jika Anda menekan dan menahan suatu aplikasi lalu muncul opsi hapus, Anda juga bisa menghapusnya. Namun saya tidak menyarankan menghapus aplikasi sistem, karena Anda bisa merusak sistem Anda. Mari kita lanjutkan ke langkah terakhir. Yang tidak saya lihat di sini, seharusnya ada pemberitahuan saat penyiapan perangkat Anda selesai. Jika hal itu muncul pada kasus Anda, maka kliklah ikon itu dan selesaikan pengaturan perangkat Anda. Tapi sekarang mari kita lihat juga baterainya dan lihat apakah ada yang perlu kita atur. Mungkin itu ada pada pengoptimalan baterai. Tidak, bukan di sini. Mungkin lebih banyak pengaturan baterai. Ya, ini pengisian daya pintar. Saya sangat menyarankan untuk mengaturnya ke pengisian daya pintar sehingga baterai ponsel Anda memiliki umur yang lebih panjang. Dan saya harap video itu bermanfaat. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa like dan berlangganan. Sampai jumpa lain waktu.